Bung Ropan, Ya, apa warisan STY? Karena ini masih menyangkut peralihan dari STY ke PT Clifford. Apa warisan STY yang sangat berguna buat PT Clifford? saya kira ketika datang pertama kan timnya belum begitu kuat ya secara mental, Ya, secara fisik. Karena STY pernah mengatakan bahwa biasanya pemain-pemain kita itu kalau udah ketemu dengan tim yang levelnya seperti di atas, Vietnam atau Thailand, Ya. yang sudah kita kalahkan udah kalah duluan. Atau bahkan dengan tim-tim Korea atau apapun kan. ya, Sehingga itu yang dia benahi pertama. Mental pemain-pemain kita. Yang pertama. Kemudian fisik. Pemain fisik. kita yang biasanya mungkin cuma bermain 60 menit kemudian jalan kaki setelah itu, Ya. kan dapat pressing tinggi, dia melihat itu bahwa dua ini hal yang paling penting dan dia melakukan dengan baik. Dan ternyata hasilnya kan oke. Pemain-pemain kita bermain bisa bertarung dengan Ya. bagus selama 90 menit ya. Mental kita juga tidak pernah kita goyah kalau ketemu dengan siapapun. Ya. Dua hal ini yang menjadi warisan kuat ketika dia membesut tim nasional kita dengan sangat baik, apalagi ditopang dengan datangnya pemain-pemain diaspora. Dan ini juga kan mereka datang itu atas persetujuan dia. Iya. Dia bisa melihat itu dan dia bisa pergi ke Belanda, bisa melihat bahwa pemain ini pas untuk diambil Ya. dan dia melakukan dengan baik. Jadi warisan itu dia bawa sekarang ketika dia pergi. Ini pelatih baru sebenarnya sudah enak. Dia sudah masak dengan bagus, dia tinggal kasih ini loh, lu turusin nih. Ini udah bagus, bukan dia tinggalkan dengan porak-poranda. Dia tinggalkan di mana tim kita ini masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Betul. Betul. Ya, dengan hanya selisih 1 lawan Australia. Beda kalau Iya. dia pergi, kita di bawah di dasar klasemen. Tertinggal 4 poin, 4 poin, itu akan sulit. Ya. Atau dia pergi ketika kalah lawan Arab Saudi, memang sudah pasti sudah nggak bisa lolos. Sekarang kita dengan menang lawan Arab Saudi kan, dia meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Nih, udah menang lawan Arab Saudi, lu terusin. Peluang itu masih ada. Yang penting lu maksimalkan 4 pertandingan ke depan. Ya, melawan Australia, melawan Bahrain, Cina dan Jepang. Itu yang dia tinggalkan, dan saya pikir bagi Patrick Kluivert, dia harus bersyukur, dan Patrick kan mengucapkan terima kasih kepada STY. Ya. Kalau dia datang dengan tim yang berat, susah. Tapi sekarang enak bagi dia meneruskan dengan permainan timnya sudah bagus. Sudah enak untuk kita lihat untuk tim Piala Dunia ini. Tinggal dia tambah aja mana yang kurang, yang untuk bisa ditambahin oleh pelatih baru di posisi mana, ya, di sektor mana dia tambahkan, mungkin di depan atau di tengah. Kalau belakang kan banyak pemain. Tinggal itu yang dia teruskin. Pemainnya udah bagus. Jadi itu STY harus disyukuri bahwa dia meninggalkan di legasi ini luar biasa terhadap pergantian pelatih yang baru ini. Itu kok. STY mengatakan kepada Nova, ya kan, saya catat nih, jaga pemain lokal kita dan pergilah ke Piala Dunia. Wah, ini dan itu yang dia bilang ke Pak Marji. Chris, dia kasih tahu ke Pak Marji. Ketika Pak Marji bawa surat untuk dikatakan, STY tenang aja. Dia bilang terima kasih ketika federasi untuk ada pemutusan kerjasama itu kan. Dan dia titip ke Pak Marji itu bahwa tim ini untuk lolos. Ya, semoga tim ini bisa lolos ke Piala Dunia. Karena dia itu punya perasaan, punya keyakinan bahwa tim ini pasti lolos. STY ketika menang lawan Arab itu peluang itu terbuka. Betul. Makanya dia bilang ke Pak Marji kemarin itu, semoga tim ini lolos ke Piala Dunia. Dan dia pasti akan bangga untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan dia dari awal. Gak mudah itu. Dari ronde pertama dengan Brunei Darussalam. Ronde kedua melewati Irak. Ada Vietnam, ada Filipina. Sekarang ada di ronde ketiga dan peluang itu terbuka saat ini. Lebih berat kalau kita masuk ke putaran keempat malah menurut saya. Kalau kita peringkat ketiga dan keempat kan kita lolos putaran keempat. Itu dirasakan tuh kan jauh lebih berat bagi tugas Kluivert. Tapi sekarang momentum itu ada di sini di grup C. Peluang itu terbuka. Baik. Bung Ropan, ke Bung Haris. Anda melihat kan bagaimana stamina pemain sentuhan STY dan tim. Dan gaya permainan walaupun memang agak defense kita yang disorot yang dibangun sedemikian kuat. Dan Anda juga merasakan itu sebagai pemain belakang melihat hal itu. Bagaimana? Ya menurut saya untuk pemain Indonesia, fisik itu sangat penting. Dan nomor satu, kalau saya sering ngalamin main di timnas tuh, ya itu stamina kalau lawan tim-tim luar itu sering kedodoran, bahkan confuse di saat kita udah kecapean kita confuse, itu aja. Kalau di era STY luar biasa determinasi mereka. Anda lihat Anda melihat bagaimana khususnya pemain lokal kita yang ada di Liga 1. Ya kan, Rizky Ridho bagaimana perkembangannya luar biasa kan? Luar biasa levelnya naiknya. Bung Ropan, kita mengarah ke PK. Saya nyebutnya PK lah ya, karena Patrick Kluivert itu kan nama-nama ke PK lah sekarang ya. Dengan
Semua kita udah tahu, semua bisa cari di Google, bisa cari di sosmed bagaimana track record, kurikulum vitae dari dia. Tadi Anda singgung lagi seperti gitu. Nah, beban dia berat nih, Bung. Sangat berat. Harga mati lolos Piala Dunia. Ketika STY dalam posisi yang sangat tinggi meninggalkan ini dan dia masuk, ini posisi itu pertaruhan besar buat dia. Makanya kan dia itu hanya dikontrak dengan 2 tahun plus ada opsi perpanjangan 2 tahun. Iya. Untuk seorang kalau hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus itu diperpanjang, tapi itu hanya dikasih 2 tahun. Berarti sampai 2027 lah bagi dia. Dia harus berpikir matang. Jadi dia datang itu, bukan hanya dengan sosok dia sendiri. Makanya itu pentingnya dia perlu orang-orang yang kuat di belakang dia, yang menopang dia. Makanya itu dengan 2 orang yang akan ikut bersama dengan sebagai sekundan dia, ya sebagai Alex Potter, Danny Lansat. Itu yang nanti akan menjadi kunci bagi seorang Patrick Kluivert PK ini. Ya, kalau Anda bilang bahwa dia bagaimana terbeban sekali. Bagaimana kalau kalah lawan Australia, pukulan itu luar biasa pasti. Untuk kemudian kita datang ke kandang kita nggak boleh hilang poin di Australia. Nggak boleh. Itu pasti menang itu luar biasa, bonus yang lolos. Tapi kita 1 poin aja sudah bagus. Di kandang di Sydney ya mainnya. Di Sydney. Karena di sini kan kita bisa tahan mereka draw 0-0, tapi di Sydney itu berat karena Australia itu, Boy. Harga mati juga buat mereka itu harus menang melawan Indonesia. Harga mati buat mereka. Betul. Karena itu kesempatan buat mereka untuk bisa menghidupkan peluang 7 poin. Dapat 3 dari kita kan 10 poin. Artinya untuk bisa mendampingi Jepang di posisi kedua itu terbuka untuk langsung lolos. Makanya mereka bukan cuma kita yang perlu untuk poin dapat 1 poin. Mereka nggak mau imbang. Kalau imbang dengan kita itu anggap kalah mereka. Mereka merasa itu kalah. Makanya mereka akan habis-habisan untuk dapat 3 poin melawan kita. Betul. Tapi kita agak beruntung ketika melawan mereka karena mereka tidak punya palang pintu yang terbaik mereka kan. Hari Zotar yang mengalami cedera, Achilles tendon. Itu sampai 4-5 bulan. Itu Menara itu? Iya. Menara. Masih ingat, Boy? Di 16 besar Piala Asia. Dia ikut mencetak gol ketika mereka menang 4 gol lawan kita. Dan di Senayan kan bagaimana bermain sangat bagus sekali. Haris Zotar. Saya ke Bung Haris. Ini pertanyaan yang saya juga berpikir nih. Lebih bagus mana pelatih yang punya CV sebagai pelatih dengan track record sebagai pelatih yang melahirkan tim-tim atau menaikkan performa tim ketimbang pelatih yang punya nama besar waktu dia sebagai pemain? Kalau saya memilih pelatih yang punya karakter, yang bisa dalam arti? Dalam arti menaikkan karakter, membuat tim untuk lebih bagus daripada hanya punya nama besar. Wow. Karena itu yang akan merubah tim gitu loh, daripada harus melihat nama besar aja. Gitu. Tapi seorang pemain yang punya nama besar bisa mempengaruhi secara psikologis mungkin. Iya mungkin secara psikologis, secara nasihat, secara petuah bisa. Tapi mungkin secara strategi, secara sistem berbeda dengan pelatih yang bisa mengangkat motivasi sebuah tim. Oke, Bung Ropan tadi singgung tentang asisten pelatih ya. Berarti seorang Kluivert nanti akan dibantu oleh dua asisten itu. Alex Potter dan Danny Lansat. Danny Lansat. Iya. Dan saya pikir ini luar biasa bagi dia. Dia punya 2 orang yang sangat berpengaruh. Dan satu ahli strategis yang profesor, Alex Potter. Yang sebenarnya menurut saya, Boy, Alex Potter itu lebih layak daripada, untuk jadi pelatih tim nasional itu lebih layak daripada PK. Dia lebih bagus jadi pelatih tim nasional, PK-nya yang jadi asisten. Iya, di media Belanda pun seperti begitu. Kan. Menulis seperti begitu. Karena CV-nya lebih bagus, lebih cerdas Alex Potter ini. Dibandingkan dengan CV-nya, track recordnya dari seorang PK. Cuma mungkin kan penilaian dia datang di situ sebagai pemain legend. Dia pemain striker terbaik, pernah bermain di klub-klub bagus di Milan, Barcelona, di Lille, di Newcastle itu kan, Ajax sebelumnya. Beda dengan Alex Pastur. Alex Pastur. Jadi Alex Pastur ini yang sebenarnya lebih oke menurut saya. Tetapi Alex Pastur ini tidak mau ketika dia istirahat di Almere City kemarin setelah 2 tahun setengah, dia ingin lebih santai. Nah dia terima ini untuk sebagai asisten ini bagus karena dia akan menganalisis semua pertandingan Indonesia karena itu yang dia mau. Dia akan membantu habis-habisan seorang PK, membackup. Karena itu ada di dia itu. Dia yang akan konsep itu semua ada di dia. Jadi makanya PK itu terbantu dengan kehadiran Alex Pastur ini untuk ada di sini. Karena dia akan berada di belakang. Beda dengan Danny Lansat. Danny Lansat itu akan lebih cenderung berdiri di belakang PK ini di lapangan, lebih di lapangan. Tapi kalau yang jadi otak ini semua ada di Pastur, Alex Pastur ini.
Ya kan, mau tahu sendiri Sparta dia bawa promosi, Almere sebelumnya Excelsior. Dia pelatih. Memang spesialis mengangkat tim. Iya, dan memang dia suka untuk bisa menganalisis pemain-pemain siapapun, termasuk pemain Indonesia. Dan itu dibutuhkan oleh PK. Orang-orang seperti ini yang akan membantu dia. Kalau enggak, PK mungkin hanya menyejukkan ruang ganti pemain, locker room. Itu yang pemain-pemain seperti Jais, Martin Pas, Verdong bisa segan isin dia menyejukkan di ruang ganti. Itu kan penting juga. Agar biar Bung Haris, Anda kan pernah juga merasakan pergantian pelatih ya? Iya. Saya nggak tahu di tengah-tengah atau memang kontraknya habis. Pada waktu itu pernah dilatih oleh Ivan Kolev, pernah dilatih oleh Peter Witt ya, dari Inggris. Iya. Nah, biasanya buat anak-anak, buat pemain, ketika pergantian pelatih seperti begitu, apa yang mereka harapkan dulu? Ini di luar pemain diaspora yang ada di Eropa, karena mungkin PK lebih komunikasi lebih gampang. Tapi buat let's say kita berkata tadi Rizky Ridho, Kambuaya, Egy, Arhan, apa yang mereka harapkan dari pelatih baru ini? Komunikasi seperti apa? Anda berceritalah mengenai pengalaman itu. Iya, kalau di era saya sih, Kolev juga nggak bisa berbahasa Inggris, pakai terjemah. Ya, sama kayak STY dong berarti. Iya. Hampir mirip dengan STY. Hampir mirip dengan STY. Melatihnya juga. Oh gitu. Memperbaiki fisiknya. Gitu, itu era Kolev. Ya, kalau Peter Witt lebih ke cara berpikir pemain Indonesia. Peter Witt selalu bilang pemain Indonesia itu seperti jam kuno. Ya. Makanya dia mau bikin seperti itu stopwatch, tek gitu. Maunya dia cara berpikir pemain Indonesia itu cepat gitu. Kira-kira itu tergambarkan dengan tim yang sekarang. Ya, ide dari Peter Witt itu. Ide Peter Witt sekarang udah masuk ke timnas yang Piala Dunia. Harus berpikir cepat ya di lapangan ya. Iya. Bung Ropan. Singgung tadi asisten pelatih tadi. Siapa kita? Pastur. Ya. Alex Pastur gitu kan. Yang mungkin pemain-pemain sana lebih menyukai dengan pola yang lebih attacking gitu ya. Ya kan filosofi sepak bola Belanda kan. Iya. Lebih attacking karena mereka dari dulu terkenal di zaman John Cruyff, total footballnya kan, zaman Rinus Michel sana, sehingga mereka tidak mengenal dengan gaya bertahan. Dan itu yang mungkin akan kita lihat ya, desain apa yang kita menunggu nih ya. Kita menunggu. Aris penasaran nggak? Pasti. Desain apa nanti yang dibawa sama Kluivert ini? Oke, kita akan bicara setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast.